penting lah. Karena iya penting. Gimana maksudnya? Lagi kalau di Indonesia nanti keluarga itu kok dia Perjanjian yang dia lakukan sebelum menikah sama yang setelah menikah itu prosesnya ya apa? Habis sama? oh iya. Oh ya. Tadi itu aku ada klien Mm-hmm. datang tadi, dia itu pengusaha dan posisinya itu dia menikah, tapi dia itu ini loh pengusaha kan, dia punya usaha besar dan dalam menjalankan usahanya dia tidak mau ada campur tangan si calon istri ini. Jadi dia itu minta advice ke aku untuk masukannya seperti apa, menurutmu itu gimana? Oh berarti maksudnya mau bikin perjanjian perkawinan gitu ya? Ya gak tahu, menurutmu dia minta advice gitu loh, dia minta advice apakah ada apakah ada masukan, apakah boleh setelah menikah itu dia itu tidak harus si istri itu ikut campur dalam mengurus urusannya gitu dalam usahanya, atau mungkin itu ya pakai perjanjian nikah yang kata kamu itu. Jadi kan kalau di perjanjian perkawinan itu kan disusun itu kan memang untuk menyepakat, pada dasarnya semua perjanjian itu kan isinya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Jadi ini kalau misalnya dalam perjanjian itu berarti kan dalam perjanjian perkawinan maksudnya adalah menyepakati suatu hal yang mana itu nanti akan menjadi karena gini, perjanjian perkawinan itu kan biasanya yang diatur kan juga tentang harta yang akan didapatkan kalau otomatis kalau harta yang didapatkan sebelum perkawinan kan otomatis menjadi harta bawaan masing-masing ya. Iya. Tapi misalnya harta yang didapatkan selama perkawinan itu kan kalau dalam perkawinan kan otomatis nanti akan mencampur, nanti terjadi percampuran harta. Nah biasanya itulah yang diaturkan di dalam perjanjian perkawinan. Apakah itu termasuk ke dalam arti harta ini gak cuman uang dalam nominal uangnya, tapi dalam bentuk kebijakan untuk mengelolanya juga termasuk? Betul. Jadi enggak rata-rata sih biasanya memang ikut pengusaha. Sebenarnya bukan pengusaha tok sih, tapi artis. Bahkan ya contohnya kasusnya kayak Chelsea Olivia sama Glenn Alinsky itu dia juga pakai perjanjian perkawinan sebenarnya. Sebenarnya fungsinya perjanjian kawin itu apa sih? Ya untuk mengatur. Jadi kan ada beberapa pengusaha, untuk misalnya kalau pengusaha artis itu kan ada beberapa yang dia memiliki usaha. Nah, ketika menikah otomatis kan harta mereka itu menjadi satu, terjadi pencampuran harta di situ. Atau gitu ketika dia memiliki usaha otomatis ketika ingin melakukan sesuatu, perbuatan sesuatu kan harus diketahui oleh pasangannya. Nah, ketika mengeluarkan suatu kebijakan otomatis kan dia harus diketahui oleh pasangannya. Nah, itulah yang bukan kemungkinan tapi itulah yang dicegah dengan adanya perjanjian perkawinan tadi. Jadi kalau misalnya si suami itu tadi mau membuat kebijakan terhadap perusahaannya tidak harus diketahui oleh istrinya. Jadi untung maupun ruginya yang akan dia dapatkan oleh si istri atau untung atau ruginya yang akan didapatkan suami dari usahanya dia itu tidak akan berakibat secara langsung kepada si istrinya. Jadi usahanya itu nggak akan bercampur. Oh berarti nanti misalnya pengusaha itu mengalami kepailitan misalnya, berarti kan si istri itu harta si istri juga nggak bisa diambil. Betul. Kan seperti itu. Jadi nggak ngefek gitu loh. Jadi misalnya memang mau si suami kan itu harta si suami kayak harta perorangan jadinya ya. Karena kan kalau sebenarnya misalnya suaminya itu bangkrut, kalau dalam kasus dia tidak memiliki perjanjian perkawinan, otomatis dia akan misalnya si suami pailit itu kan otomatis harta yang didapatkan setelah perkawinan
mau itu harta yang didapatkan oleh si istri itu kan pasti akan diseret juga. Tapi dengan adanya perjanjian perkawinan ini tadi, dia hartanya si istri yang didapat oleh istri, ya sudah itu hartanya istri. Tuh. Jadi berarti sangat penting ya, apalagi untuk pengusaha-pengusaha itu untuk ngurus perjanjian kawin itu ya. Iya. Ya. Menurutku. Dampaknya juga untuk pihak ketiga itu juga itu ya. Iya, untuk pihak ketiga juga. Dan bahkan memang kalau saranku sih untuk pengusaha-pengusaha dan artis-artis itu memang yang memiliki usaha yang itu pun juga sudah besar itu lebih baik memiliki perjanjian perkawinan. Oh iya. Ini kan posisinya klien aku ini dia itu kan masih mau nikah. Kira-kira itu kalau sepahamku itu kan kalau ngurus perjanjian nikah ini kan sebelum pernikahan ya. Terus menurutmu itu apakah benar kalau suaminya di perkawinan? Perjanjian perkawinan itu sebelum pernikahan terjadi. Kalau ngurus setelah pernikahan, setelah terjadi pernikahan itu apakah boleh? Jadi perjanjian perkawinan itu kan nggak semata-mata dia harus sebelum pernikahan ya, atau pra pernikahan, pranikah. Kalau di istilah umum yang ada di masyarakat itu memang biasanya perjanjian pranikah. Tapi ada juga perjanjian berdasarkan putusan Mahkamah Agung kalau salah. Yang tahun 2015 itu ya. Betul. Perjanjian perkawinan itu tidak hanya bisa dilakukan itu sebelum menikah. Jadi ada juga perjanjian yang bisa dilakukan pasca menikah. Berarti setelah menikah itu ya? Itu namanya perjanjian pasca nikah. Kalau istilahnya ini kan ada pranikah sama pasca nikah. Tapi itu hitungannya sama-sama perjanjian perkawinan. Berarti bisa ya. Berarti dua klien ini tak arahkan untuk membuat perjanjian kawin aja ya. Biar enak ke depannya gitu kan. Kalau misalnya cara bikinnya itu cuman langsung ke notaris toh ya berarti ya? Langsung ke notaris apa enggak kan kamu juga pernah ini kan ya? Pernah ngobrol-ngobrol. Nah, itu memang murni langsung ke notaris gitu enggak sih? Enggak gitu. Jadi caranya itu untuk ngurus perjanjian perkawinan ini kita itu harus ada kesepakatan antara suami si istri. Kemudian setelah itu sepakat untuk memisahkan baru datang ke notaris. Berarti memang harus di depan notaris ya supaya aktanya itu akta notaris. Iya, soalnya kalau hanya dibuat perjanjian kedua belah pihak saja itu hanya berlaku untuk mereka yang akta di bawah tangan yang hanya berlaku antara si suami si istri. Untuk pihak ketiga itu belum bisa diberlakukan seperti itu. Jadi ketika ada pilot kalau suaminya si suami itu perusahaannya mengalami kepilot itu bisa masih pihak ketiga itu make hartanya yang ada di istri gitu. Kalau di depan itu notaris nanti itu enggak. Jadi memang yang akta otentik gitu. Jadi memang berdasarkan peraturannya juga emang harus disahkan oleh yang berwenang yaitu notaris. Tidak cukup di situ, kemudian itu nanti didaftarkan ke KUA di mana dia menikah, di kecamatan di mana dia menikah. Berarti di buku nikahnya itu berarti di mana posisinya supaya kita tahu kalau itu udah pakai perjanjian perkawinan atau enggak, letaknya di mana? Jadi begini, setelah datang ke kecamatan di mana dia pencatatan itu ada, nanti disampaikan ke bagian pihak KUA. Kemudian nanti KUA itu ada syarat-syaratnya nanti yang harus dibawa oleh para pihak ini, yaitu fotokopi KTP, KK, terus fotokopi surat nikah itu. Nah, di situ nanti sama si pihak KUA-nya dicatat di surat buku nikah itu, di bawah ada catatan nanti ditulis sesuai dengan nomor yang ada yang dibuat di depan notaris itu. Misalnya untuk perjanjian yang dia lakukan sebelum menikah sama yang setelah menikah itu prosesnya ya apa? Prosesnya itu kalau untuk yang sebelum menikah nanti sebelum menikah itu datang ke notaris. Kedua belah pihak calon mempelai ini datang ke notaris dan nanti notaris itu menyampaikan atas adanya permohonan
perjanjian nikah. Kemudian nanti notaris itu membuat atas hal tersebut. Kemudian setelah banyak kemudiannya ya. Iya, nggak masalah. Setelah dapat surat akta notaris itu, nanti itu kedua belah pihak itu datang ke pihak KUA. Oke. Di situ nanti kan di situ nanti KUA itu mulai grogi. Jadi nanti ada setelah dapat akta notaris itu, para pihak ini nanti membawa KTP, KK, dan akta notaris itu. 3 syarat ini yang penting nanti. Jadi pas mengeluarkan buku nikah itu nanti ada catatan khusus di bawah itu nanti ditulis sesuai dengan nomor akta notaris itu gitu. Dan di sebelahnya itu di pencatatan pernikahan. Iya. Jadi di pencatatan kan buku nikah itu untuk kita, untuk para pihak. Tapi kan KUA itu juga punya catatan sendiri kan. Di catatan sendirinya itu juga nanti dicatat gitu. Sesuai dengan surat nikah dan akta notaris itu. Gitu. Oh, berarti kita bikin akta notaris dulu. Terus habis itu nanti nikah. Iya. Terus habis itu nanti di dalam buku nikahnya itu dituliskan sama petugas KUA-nya bahwa dia sudah ada akta perjanjian nikah. Iya. Dan satu lagi ya, aku lupa. Jadi nggak cuman ada catatan itu, tapi juga di belakangnya itu harus dikasih keterangan dan tanda tangan dari pihak KUA-nya. Seperti itu. Fungsinya? Ya biar tahu ini penanggung jawab yang dulu. Jadi silsilahnya itu jelas siapa yang menanggung seperti itu. Jadi memang nanti kalau misal kamu dapat klien yang seperti itu, kan nanti kamu yang mengurus. Ya itu jangan lupa untuk mengecek itu. Ada suara ini. Mobil sepeda orang. Iya, siap. Itu udah. Itu lagi ada kalau untuk itu yang sebelum menikah ya, masih mau menikah kan. Tapi kalau setelah menikah itu atau setelah menikah itu nanti syaratnya ditambah satu lagi. Jadi selain KTP sama akta notaris juga menyertakan buku nikah gitu. Jadi nanti pihak ketiga tuh tidak bisa semena-mena, harus membuktikan harus melihat juga di buku nikahnya itu. Oke. Buat gitu. Tapi menurutmu mah? Apa? Ini menurutmu? Iya. Kamu pengen nggak sih pakai perjanjian nikah gitu tuh? Soalnya kayak hal seperti itu kan masih agak tabu di Indonesia. Iya benar. Jadi kayak ngapain sih kalian itu ngurusin yang kayak gitu? Toh kita nikah, ketika kita nikah harta pasti bercampur. Iya. Kalian kok hitung-hitungan banget sih? Itu cuman semacam pandangan yang tak dapatkan dari adanya perjanjian pernikahan gitu loh. Karena orang-orang kan kalau mikirnya ngapain bikin perjanjian pernikahan, toh kamu nanti juga jadi satu, jadi suami istri. Ketika perceraian pun juga nanti ada diatur sama hakim. Ngapain kok kalian pakai bikin perjanjian pernikahan? Menurutmu ya, Bu? Kalau menurut aku sih penting ya membuat perjanjian nikah ini, apalagi untuk orang-orang yang punya usaha. Karena manfaatnya kan satu yang sudah kita bahas tadi kan. Itu biar kita itu tidak harus mempertimbangkan, kalau melakukan kebijakan itu tidak harus mempertimbangkan pendapat si pasangan, itu enaknya. Yang kedua itu nanti kalau di putusan, kalau ada masalah perceraian, nauzubillah ya, kalau ada perceraian itu nanti kalau kita nggak membuat perjanjian kawin, hakim yang menentukan sesuai dengan kondisi suami istri ini. Misalnya kalau suaminya punya anak dan anaknya di bawah umur, nanti mempertimbangkan, kalau di bawah umur kan kamu tahu sendiri kan, pasti kan si anak itu dibawa diasuh sama si istri, si ibu. Jadi kan si suami juga harus mempertimbangkan itu untuk membiayai juga seperti itu. Dan hartanya juga di situ hakim mempertimbangkan itu. Kalau ada perjanjian
nikah, perkawinan atau nikah atau perkawinan, itu nanti hakim itu menentukan sesuai dengan perjanjian itu. Itu enaknya. Jadi lebih ringan kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Tapi kalau menurutku untuk orang awam kayaknya nggak perlu deh ya. Tapi ya itu tergantung sih. Tapi itu menurutku sih kalau untuk orang awam, maksudnya untuk bukan seseorang yang dia pengusaha sukses gitu. Iya. Itu kok kayaknya nggak perlu ya. Tapi kalau menurutmu ya apa? Iya sih, kalau itu pilihan sebenarnya. Jadi kalau perjanjian kawin itu nggak wajib, nggak wajib. Iya, Cuman pilihan, dan memang rata-rata di Indonesia itu dipraktekkan bagi orang-orang yang udah punya pengusaha gitu, yang punya usaha gede, sukses gitu kan. Tapi kalau untuk masyarakat biasa, tapi memang ada beberapa orang itu dia orang biasa, tapi dia pakai perjanjian perkawinan. Jadi kan ini bukan suatu hal yang wajib gitu kan, untuk ada selalu ada perjanjian perkawinan. Bahkan orang-orang zaman sekarang juga masih ada yang berpikiran bahwa ini adalah hal yang sangat tabu gitu, untuk membicarakan tentang harta bahkan sebelum terjadinya pernikahan gitu. Iya, apalagi kalau di Indonesia nanti keluarga itu kok dia sudah dinilai, kalau menurut aku ya itu sudah dinilai orang ini nggak percaya sama anak saya. Biasanya dari ibunya itu kok ada pranikah, nah ini nggak percaya sama. Itu resikonya sih sebenarnya. Itu resiko kalau kita mau melakukan perjanjian kawin, kita harus kuat mental dengan pandangan-pandangan dari pihak keluarga. Betul. Sebenarnya kan perjanjian perkawinan itu tidak merugikan siapapun ya. Tapi risikonya itu dari pihak keluarga yang biasanya dalam tanda petik salah paham seperti itu. Kalau kamu sendiri, kamu bikin perjanjian perkawinan nggak? Kalau aku lebih ke asas kepercayaan saja, jadi nggak usah. Kecuali kalau aku punya uang banyak ya. Amin ya Allah. Uang banyak, usahanya besar gitu kan. Aku kalau mau ada pandangan untuk membuat perjanjian perkawinan itu ketika aku punya usaha, karena ya secara pribadi aku tidak mau dalam mengelola usahaku itu ada campur tangan orang, karena belum tentu orang lain itu paham alur dan psikologis yang dibangun dalam usaha itu gitu. Siap. Iya sih emang. Iya kan, lebih ke pekerjaannya bukan ke uangnya. Kalau uang kan gampang aja gitu. Tapi memang biasanya ketika mengatur perjanjian perkawinan kan itu include ya, meskipun cuma mengatur tentang kebijakan, tapi kayaknya itu harta dan pekerjaan itu kayaknya selalu menjadi satu hal yang dia satu gerbong gitu. Iya. Dia selalu ikut gitu. Iya, dan pasti pengalaman yang ada itu mesti orang-orang itu memandang lebih ke uang. Kalau aku untuk perjanjian perkawinan itu lebih biar bukan takut hilang uang, tapi nanti kalau ada kebijakan-kebijakan itu, pertama biar pihak pasangan tidak ikut campur. Yang kedua, kalau ada kerugian itu pihak pasanganku itu tidak memperoleh dampak dari kebijakan yang aku buat seperti itu. Sebenarnya tujuannya itu untuk melindungi diri dan pasangan gitu, seperti itu sih. Tapi ya kembali lagi, kalau di masyarakat itu masih memandang itu masalah nilai, masalah uangnya seperti itu. Batuk lagi. Oh, berarti yang kasus yang aku tangani ini langsung tak kasih advice untuk membuat perjanjian perkawinan itu ya? Mending gitu aja. Sebenarnya yang benar itu perjanjian perkawinan apa pernikahan? Iya, jadi sebenarnya kan untuk perjanjian perkawinan itu kan cuman istilah yang ada di dalam tataran peraturan perundang-undangan kan sebenarnya. Kalau perjanjian pernikah kayak istilah sosiologis. Nah, gitu. Jadi kayak perjanjian pernikah, nikah, itu cuma istilah saja perjanjian perkawinan. Oh, berarti sama aja ya sebenarnya. Cuma nanti kalau dalam dalam pembuatan akta notaris itu bahasanya itu perjanjian perkawinan. Tapi kalau di masyarakat pakai bahasa perjanjian nikah itu sama saja ya, nggak apa-apa. Nah itu nanti klien itu kan kita tadi sudah hasil diskusi. Iya. Jelasnya juga tentang
apa sih untung ruginya Iya. gitu kan, Benar, perjanjian benar, perkawinan, benar. terus Iya, iya. caranya. Nah kamu tadi kan sudah tahu tuh caranya, Iya. caranya ngurus di apa KUA seperti apa. Oke. Nanti kalau misalnya pengusaha ini tidak bisa mengurus sendiri, berarti gimana? Kita bisa kali ya bantu menguruskan. Berarti pakai pakai Termasuk- klien gitu ya? Pakai Iya termasuk nanti ketika mulai dari berarti kan dari tahap awal tuh nanti. berarti serah kuasa aja. Berarti kalau memang nanti klien ini nggak bisa ngurus sendiri, berarti pakai kuasa kita ya? Gak iso mah, karena kan nanti ada konsen yang harus mereka, konsen apa sih istilahnya, konsen itu kan ada persetujuan antara kedua belah pihak. Jadi ya tetap untuk menghadapkan notarisnya ya doi juga, ya mereka juga kan. Doi. Bisa gak bisa nah, soalnya kan nanti ketika mengurus di depan notaris itu kan ada perjanjian antara kedua belah pihak ya, yang harus melakukan perjanjian kan bagaimanapun juga tetap harus mereka. Jadi nggak kalau misalnya mau dikuasakan oleh kita mungkin untuk ngurus di KUA-nya sih mungkin nggak apa-apa, tapi kalau untuk yang perjanjian pernikahan kita cukup memberikan advice aja dulu lah. Kasih advice aja ya nanti. Tapi tetap berarti untuk ngurus di notaris itu nggak bisa dikuasakan ya, harus kedua belah pihak kan ya. Iya, Berarti si calon suami dan calon istri, atau si istri sama si suami yang datang ke notaris sendiri gitu ya. Oh ya. Oke lah, nanti tak sampaikan ke klien aku. Oh shit. Habis lama? Iya. Pesan yuk. Ayo. Yuk.